أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, khutbah kita dalam waktu yang singkat ini adalah karakter generasi perjuangan dan kebangkitan. Setelah orang-orang menyaksikan fenomena kebangkitan pejuang-pejuang di Palestina, di mana muncul generasi-generasi yang tangguh, yang mempertahankan kebenaran, mencengangkan dunia, maka hal ini jadi tanda tanya, apa tarbiyah mereka? Kenapa mereka mampu sematang itu memperjuangkan Islam? Maka sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, hal ini akan menjadi kajian kita pada kesempatan yang singkat ini, yaitu bagaimana konsep Islam dan Rasulullah menanamkan perjuangan-perjuangan yang luar biasa. Surat Al-Maidah ayat 54 menggambarkan karakter generasi pejuang yang telah dilakoni, ditanamkan semenjak zaman Rasulullah sampai akhir zaman kelak. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Maidah 54, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, mayartadda minkum an dinihi, siapa saja di antara kalian yang murtad, menyimpang, melenceng, tergelincir dari agamanya, fasaufa ya'tillahu biqaumin, Allah ganti dia dengan generasi yang lain. Allah tinggalkan generasi yang tidak mau dinasehati, generasi yang tidak mau diberikan arahan, generasi yang tidak mau memperbaiki diri, generasi yang tidak mau bertaubat, generasi yang tidak mau berhijrah. Kalau Anda tidak mau merubah diri, Allah akan meninggalkan. Fasaufa ya'tillahu biqaumin, Allah ganti dengan generasi yang baru, generasi pengganti yang mereka punya karakter, generasi idaman, generasi perjuangan, generasi kebangkitan. Siapa mereka? Yuhibbuhum, pertama karakter mereka, Allah mencintai mereka. Allah mencintai mereka, mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan cinta Allah. Wa yuhibbuna, dan mereka juga mencintai Allah. Allah mencintai mereka dan mereka juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini karakter hubungan baik antara generasi itu dengan Allah. Mereka saling mencintai dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini karakter pertama yang harus menjadi orientasi seorang bapak mendidik anaknya menjadi generasi yang dicintai Allah dan tahu cara mencintai Allah. Ini juga orientasi para pengurus masjid, di mana menggiring masyarakat menjadi masyarakat yang dicintai Allah dan juga tahu cara mencintai Allah. Ini karakter yang pertama. Karakter yang kedua, sidang jemaah yang dirahmati Allah, adillatina 'alal mu'minin, mereka cinta, mereka sayang sama orang-orang yang beriman, mereka ramah pada orang yang beriman, mereka care pada orang yang beriman, mereka siap berkorban untuk orang yang beriman, siap jadi tumbal orang-orang yang beriman, siap jadi benteng orang-orang yang beriman. Azillatina 'alal mu'minin. Kemudian karakter ketiga, a'izzatina 'alal kafirin, tegas keras kepada orang kafir, bukan lunak malah takut sama orang kafir. Dia adalah generasi-generasi yang ditakuti oleh kaum kafir, berwibawa di hadapan orang kafir, tegas mengambil sikap terhadap orang kafir. Hari ini sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini yang hilang di tengah-tengah kita,
yaitu ketegasan terhadap orang kafir. Bahkan di kalangan ulama, orang kafir mengatakan Islam fundamentalis, dia malah sibuk meyakinkan orang kafir, kami ini bukan fundamentalis, kami ini begini-begini. Apa pedulinya pandangan mereka sidang jemaah? Penyakit umat Islam hari ini terbebani oleh persepsi orang lain terhadap dia. Ini penyakit, terbebani oleh persepsi orang lain. Orang lain memandang Islam begini-begini, mereka terbebani. Anda katakan saja, Anda ini fundamentalis. Jawab, kami kalau di mata Anda fundamentalis, makanya Anda jangan macam-macam dengan kami. Tegas. Ini terbalik, kami bukan fundamentalis, kami begini, ajaran Islam yang dirusak. Ini sidang jemaah yang dirahmati Allah, penyakit dan subhat hari ini. Kemudian karakternya sidang jemaah, setelah tegas kepada orang kafir, yujahiduna fi sabilillah. Kalau orang kafir memerangi mereka, mereka selalu siap untuk berperang dengan orang kafir. Kalau selama orang kafir memerangi mereka, mereka siap berperang dengan orang kafir. Generasi-generasi yang siap menghadapi semua tantangan. Anda lembut, kami pun lunak. Anda tegas, kami pun keras. Begitu sidang jemaah yang dirahmati Allah. Sehingga Islam ini punya wibawa. Yujahiduna fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Jihad bukan teroris. Jihad itu ada hukumnya, ada ilatnya, ada dasar hukumnya. Yang kacau itu kalau seandainya berjihad tanpa dasar hukum. Ketika ilat hukum belum ada, dia lakukan jihad, itu salah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Tetapi sidang jemaah kalau seandainya sudah ada tuntutan jihad, mereka siaga untuk berjihad. Yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna laumata laim. Generasi yang tidak pernah takut terhadap ancaman, ejekan, tekanan, intimidasi siapapun. Generasi pemberani, generasi yang yakin dengan imannya, generasi yang yakin dengan Islam, bukan generasi yang pengecut, generasi yang gampang dibuli orang, generasi yang galau. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dzalika fadlullah, itulah keutamaan yang diberikan oleh Allah. Yu'tihi may yasha, diberikan kepada orang-orang yang diinginkan Allah mendapat kelebihan. Wallahu wasi'un alim, Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maha ilmunya maha luas. Sidang jemaah, bagaimana contoh generasi ini di zaman Rasulullah? Sidang jemaah, kita contoh anak kecil di zaman Rasulullah. Ketika Abu Jahal mencaci maki, menghina Rasulullah, tahukah anda siapa yang membunuh Abu Jahal? Apakah dia seorang panglima? Apakah dia seorang jenderal? Tidak. Yang membunuhnya dua anak kecil, namanya Muawiz bin Afra, Muaz bin Amr bin Jamuh. Dua anak kecil sidang jemaah. Ketika perang terjadi, maka dua anak kecil ini mengambil pedang ayahnya, kehadir di tengah medan tempur, bertanya kepada Abdurrahman bin Auf sebelum perang dimulai. Pasukan berhadap-hadapan, kata beliau, ya am, wahai paman, tunjukkan kepadaku yang mana Abu Jahal. Kata Abdurrahman bin Auf, Abu Jahal yang itu, yang dikawal ketat oleh para panglima. Kemudian satu lagi juga berbisik, tunjukkan padaku yang mana, yang itu. Akhirnya sidang jemaah, baru saja perang mulai, kedua anak kecil ini langsung menerobos ring satu musuh, langsung menerobos penjagaan ketat Abu Jahal. Maka ditebasnya kaki kuda Abu Jahal, jatuh kuda Abu Jahal, maka Abu Jahal pun terjatuh, ditikamnya Abu Jahal. Sidang jemaah, Ikrimah bin Abi Jahal, anak Abu Jahal ada di sebelahnya, ditebas anak ini, terkena lengannya. Maka terpental anak kecil yang ini, yang satu ini. Maka menyusul temannya, akhirnya ditusuknya Abu Jahal, meninggal Abu Jahal. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, di tangan dua anak kecil. Kata yang satu lagi, ketika itu tanganku yang ditebas oleh Ikrimah tergantung-gantung, tidak putus, tergantung-gantung, menghalangiku untuk menebaskan pedangku dalam perang. Maka tangan ini mengganggu.
aku taruh di punggungku belakang, jatuh lagi. Akhirnya aku injak jari tanganku, telapak tanganku, aku banting tubuhku ke atas, putuslah tanganku, sehingga aku bebas dalam berperang. Ini generasi yang luar biasa, anak kecil. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, generasi orang buta. Tahukah anda sidang jemaah, muazin Rasulullah Abdullah bin Umi Maktum yang buta. Abdullah bin Umi Maktum sidang jemaah yang dirahmati Allah, di zaman Rasulullah minta izin untuk tidak berperang karena dia buta, turun ayat dispensasi orang cacat tidak wajib berperang. Tetapi di akhir hayatnya, di zaman Muawiyah, ketika perang Qadisiyah dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, maka ketika itu datang dia kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Sa'ad, di zaman Umar bukan zaman Muawiyah, ya Sa'ad, izinkan aku berperang bersamamu. Tidak mungkin, engkau buta, nanti pedangmu mendapat temanmu. Kalau begitu aku perang tidak pakai pedang. Tidak mungkin. Akhirnya tidak diizinkan pulang lagi. Tiap hari dia datang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka suatu hari kemudian dicegatnya kuda Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia berkata, ya Sa'ad, kalau aku tidak boleh berperang dengan membawa pedang, letakkan aku di barisan kedua dan biarkan aku mengibarkan bendera. Bukan hanya kalian yang ingin masuk surga wahai Sa'ad, aku pun Abdullah bin Umi Maktum ingin masuk surga. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka ketika itu diizinkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, maka ketika itu dikibarkan bendera, melantun sair-sair penyemangat dari Abdullah bin Umi Maktum. Dilihat energi dari mana oleh musuh, ternyata dari sair-sair Abdullah bin Umi Maktum. Maka akhirnya sidang jemaah, dikepung Abdullah bin Umi Maktum oleh musuh, ditebas tangan kanannya yang mengibarkan bendera, jatuh bendera, disambut oleh tangan kirinya, ditebas tangan kirinya, kemudian jatuh bendera, dijepit dengan dua pahanya, akhirnya ditebas pahanya, dengan kemudian ditusuk tubuhnya, meninggal Abdullah bin Umi Maktum yang buta, ingin tetap memperjuangkan Islam, yang buta ingin tetap berkontribusi hebat untuk Islam ini, agar Islam ini kuat, kemudian selalu bangkit di setiap zaman. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, tahukah anda Abu Ayyub Al-Ansari? Abu Ayyub Al-Ansari orang yang pertama menjamu Rasulullah ketika hijrah ke Madinah. Orang yang pertama rumahnya dinaiki oleh Rasulullah. Di akhir hayatnya di zaman Muawiyah, maka Muawiyah mengutus pasukan untuk membebaskan Konstantinopel. Diambil jenderal tua Abu Ayyub Al-Ansari di usia lebih kurang 80 tahun. Kemudian diangkat anaknya sebagai wakilnya Yazid bin Muawiyah di usia 17 tahun. Satu jenderal tua, satu jenderal muda. Maka pasukan diberangkatkan ke Konstantinopel, kalau Turki sekarang. Maka ketika itu di perang pertama terluka Abu Ayyub Al-Ansari. Datang ketika itu Yazid menjenguknya. Apa pesanmu wahai Abu Ayyub? Kata Yazid, kata Abu Ayyub, sampaikan salamku kepada semua pasukan. Yang kedua, jika aku wafat, maka naikkan jasadku ke atas kuda, kau pilih pasukan-pasukan terbaik, pasukan pilihan, bawa jasadku sejauh mungkin ke jantung kota Konstantinopel dan kuburkan aku di sana. Sidang jemaah, meninggal Abu Ayyub. Dilakukan hal itu oleh Yazid, dinaikkan jenazahnya ke atas kuda, dipilih pasukan terbaik, dibawa menerobos masuk ke Konstantinopel. Kemudian penjagaan Konstantinopel pun lengah, masuklah Yazid membawa jenazahnya ke tengah jantung kota Istanbul sekarang. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, langsung dikuburkan cepat-cepat. Ketika kuburan selesai, orang berkerumun,
turun Kaisar. Kemudian katanya, siapa, apa yang kau lakukan? Aku menguburkan jasad sahabat nabiku. Siapa yang mengizinkanmu di wilayahku? Aku tidak perlu minta izin kepadamu, karena ini wasiat wajib kami lakukan. Keluarkan jenazahnya, biar aku bagikan kepada serigala. Katanya, Yazid langsung bangkit dari jongkoknya dan berkata, menarik setengah pedangnya dan berkata, hai Kaisar, saya Yazid bin Muawiyah, anak Khalifatul Muslimin. Jika ada yang berani menyentuh jenazah Yazid, Abu Ayyub Al-Ansari, maka tidak ada orang Kristen yang kujumpai di wilayah kekuasaan muslimin, melainkan aku penggal lehernya. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, ketika itu langsung para pendeta berbisik kepada Kaisar, izinkan saja, tidak masalah satu ini, mengingat nasib yang masih hidup kaum Kristen yang ada di wilayah muslimin. Maka akhirnya diizinkan sidang jemaah. Apa tujuan Abu Ayyub berkubur di tengah negeri Kristen? Sidang jemaah baru terjawab di zaman Sultan Murad. Sultan Murad memandikan anaknya Muhammad. Setiap hari dikatakannya, wahai nak, kau lihat negeri di seberang itu, itulah Konstantinopel nak. Itu Konstantinopel. Nabi berkata, siapa yang menaklukkan Konstantinopel, panglimanya panglima terbaik, pasukannya pasukan terbaik. Dan kau ketahui nak, di situ tertanam jenazah Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat yang punya keutamaan yang banyak nak. Di situ jenazahnya tidak ada yang mengumandangkan azan di wilayah itu. Jenazah yang tidak pernah mendengar bacaan Quran, jenazah yang tidak pernah mendengar azan, jenazah yang tidak pernah mendengar doa. Dan kaulah nantinya yang akan membebaskan negeri itu, sehingga melantun bacaan Quran di Konstantinopel didengar oleh Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat yang pertama kali menerima kehadiran Rasulullah di Madinah. Tiap hari dibisikkan kepada Muhammad, bangkit Muhammad. Di umur 19 tahun dipimpin pasukan, maka ditaklukkan Konstantinopel oleh Muhammad, dikasih gelar Muhammad Al-Fatih. Ini generasi yang visioner. Tidak tahu orang apa tujuan Abu Ayyub Al-Ansari berkubur di tengah wilayah orang kafir. Ternyata Abu Ayyub menitip pesan, negeri itu mesti dibebaskan. Bebaskan negeri itu nak, nanti di zamanmu, setelah zaman ayah, kau yang pegang kekuasaan ini. Bebaskan supaya Abu Ayyub mendengar bacaan Quran, bacaan azan. Dan hari ini Turki itu negeri kebanggaan muslim. Dan inilah pesan-pesan kebangkitan, agar anda setua apapun tetap memikirkan masa depan Islam, seperti Abu Ayyub yang berjuang di usia tua dan menitipkan pesan kebangkitan Islam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, setiap manusia itu berada dalam keadaan merugi, kecuali orang yang memantapkan imannya dan menunaikan amal soleh, kemudian mencerahkan pikiran dan hatinya dengan wasiat-wasiat, dan sabar dalam menerima wasiat. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Tahun baru ini ke depan, pikirkanlah apa yang mesti anda lakukan untuk akhirat anda.